Malam nisfu Sya'ban itu malam yang spesial banget kan? Salah satu malam di mana catatan amal kita selama setahun diangkat dan pintu ampunan dibuka lebar-lebar. Nah, salah satu amalan utamanya adalah membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Di sini kita akan kupas tuntas gimana sih tata caranya, langkah demi langkah, lengkap dengan niat dan doanya. Yuk kita mulai. Oke, jadi roadmap kita jelas ya. Pertama, kita bahas dulu amalan intinya. Terus kita bedah satu persatu 3 niat khusus untuk setiap bacaan Yasin. Mulai dari minta panjang umur, tolak bala, sampai ke lapangan rezeki. Habis itu, kita pelajari doa utamanya yang maknanya dalam banget. Dan terakhir, kita kunci semua harapan kita dengan doa penutup. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita pahami dulu, apa sih sebetulnya praktik inti dari amalan malam nisfu Sya'ban yang jadi fokus kita kali ini? Intinya, itu simpel. Membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Biasanya, ini dilakukan setelah sholat maghrib. Tapi, ini dia kuncinya. Setiap bacaan itu harus diiringi dengan niat atau permohonan yang spesifik. Inilah yang membuat amalan ini jadi begitu kuat dan berbeda. Pasti langsung pada bertanya-tanya kan? Oke, terus gimana detailnya? Niatnya apa aja buat setiap bacaan? Dan doanya gimana? Tenang, kita bakal jawab semua itu satu persatu. Biar jelas dan nggak ada yang terlewat. Yuk, kita masuk ke bacaan Yasin yang pertama. Nah, sebelum mulai, kita pasang niat dulu. Niat yang pertama ini fokusnya ke sesuatu yang sangat mendasar dan penting banget. Kita memohon umur yang panjang dan penuh berkah dalam ketaatan. Yap, ini dia permohonan kita yang pertama dari 3 permohonan utama. Coba kita lihat bareng-bareng. Jadi, sebelum baca Yasin yang pertama, niatnya ada 2 bagian. Pertama, kita minta umur panjang, tapi bukan sembarang panjang ya. Kita minta umur yang isinya ketaatan sama Allah. Umur yang berkualitas. Kedua, kita berharap hidup kita diakhiri dengan husnul khotimah, atau akhir yang baik. Nah, ini adalah fondasi dari semua doa kita. Oke, setelah kita minta kualitas hidup dan akhir yang baik, logisnya kita lanjut ke permohonan berikutnya. Sekarang, kita masuk ke niat untuk bacaan Yasin yang kedua. Fokusnya bergeser ke permohonan untuk perlindungan dari segala mara bahaya. Sip, ini dia permohonan kita yang nomor 2. Nah, niat yang kedua ini tujuannya untuk tolak bala. Artinya kita minta dijauhkan dari segala macam musibah. Kita secara spesifik minta dilindungi dari wabah, penyakit, dan fitnah, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Jadi setelah minta umur yang berkah, sekarang kita minta agar umur itu dijaga. Masuk akal kan? Sekarang kita sampai di bacaan Yasin yang ketiga, yang terakhir. Fokus kita beralih ke pilar kehidupan yang nggak kalah penting, yaitu soal rezeki. Biar lengkap kan permohonan kita, umur udah, perlindungan udah, sekarang rezekinya. Dan ini dia permohonan ketiga sekaligus penutup dari rangkaian bacaan Yasin kita. Coba deh perhatikan baik-baik makna dari niat ketiga ini. Ini keren banget. Kita nggak cuma minta rezeki, tapi kita juga minta istighna anin nas. Artinya apa? Kita minta kaya hati, supaya kita nggak bergantung sama manusia. Sebuah permohonan kemandirian spiritual. Jadi, kita minta rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang bikin kita cukup, dan nggak perlu minta-minta ke selain Allah. Oke, 3 kali Yasin sudah selesai kita baca dengan niatnya masing-masing. Sekarang, kita masuk ke puncaknya. Ada satu doa utama yang super komprehensif yang merangkum semua harapan kita di malam nisfu Sya'ban ini. Ini momen yang paling khusyuk. Penggalan doa ini aja udah kerasa banget ya maknanya. Ini adalah esensi dari doa yang akan kita baca, sebuah permohonan yang tulus banget untuk mengubah takdir yang mungkin tercatat buruk menjadi baik dengan rahmatnya. Benar-benar puncak pengharapan. Nah, doa ini dimulai dengan pujian. Kita mengakui kebesaran Allah sebagai zat yang maha pemberi anugerah, yang nggak pernah mengharap balasan. Dan kita akui dia sebagai tempat berlindung yang paling aman untuk jiwa-jiwa yang takut. Memulai doa dengan memuji Allah seperti ini adalah adab yang penting banget. Kita nggak langsung minta, tapi kita sanjung dulu sifat-sifatnya. Ini nunjukin kesadaran kita tahu sedang bicara dengan siapa. Ini jadi landasan yang kokoh sebelum kita sampaikan inti permintaan kita. Nah, ini dia bagian intinya, jantung dari doa ini. Di sini kita langsung to the point. Ya Allah, jika Engkau telah mencatatku sebagai orang yang celaka, yang rezekinya terhalang, atau yang tertolak, maka hapuslah. Ini permohonan yang dahsyat banget. Sebuah pengakuan bahwa cuma Dia yang punya kuasa mutlak untuk mengubah ketetapan. Jadi kita itu memohon supaya catatan takdir kita di Ummul Kitab atau Lauhul Mahfudz, buku induk takdir, itu diubah.
yang mungkin tercatat kurang baik diganti jadi kebahagiaan, kelimpahan rizki, dan kemudahan untuk berbuat baik. Kita bersandar penuh pada firman-Nya, bahwa Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Doa ini ditutup dengan bertawasul, yaitu menjadikan keagungan malam nisfu Sya'ban ini sebagai perantara doa kita. Malam yang penuh rahmat ini kita jadikan saksi permohonan kita agar dijauhkan dari segala bencana. Dan tentu ditutup dengan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan pujian kepada Nabi serta harapan penuh akan rahmat Allah, doa utama kita menjadi lengkap. Ini adalah puncak dari kerendahan hati dan pengharapan kita di malam nisfu Sya'ban, sebuah pengakuan total akan kekuasaannya. Eits, belum selesai. Setelah doa utama yang mendalam tadi, ada satu lagi doa penutup. Doa ini singkat tapi fungsinya penting banget untuk mengunci dan menegaskan kembali 3 niat utama yang sudah kita panjatkan. Anggap aja ini seperti stempel terakhir pada surat permohonan kita. Jadi langkah terakhirnya sangat sederhana tapi kuat. Ucapkan doa singkat ini sebanyak 7 kali. Isinya secara eksplisit merujuk kembali ke 3 permohonan kita di awal. Panjang umur dalam ketaatan, perlindungan dari bala, dan kelancaran rezeki yang halal. Kita pertegas lagi permintaan kita. Nah, setelah kita lalui semua rangkaian tadi, dari niat, baca Yasin, sampai doa penutup, coba deh kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Apa sih arti amalan ini buat kita secara pribadi? Ini bukan sekedar ritual tahunan loh, tapi ini adalah kesempatan emas untuk kita meriset niat, memperbarui harapan, dan memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Semoga panduan ini bermanfaat ya.